Usulan menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali bergulir. Istana pun menilai wajar usulan tersebut lantaran menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa Presiden terdahulu. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, itu usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Nyatanya sejumlah pro dan kontra turut mencuat seiring kembali munculnya usulan tersebut. Kemensos melalui tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat TP2GP saat ini tengah mengkaji dan memfinalisasi usulan gelar pahlawan nasional, termasuk nama Soeharto. Memang yang diusulkan ini adalah manusia, karena manusia juga tentu ada kurang dan lebihnya. Siapapun yang diusulkan pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, atau sudah sejak tahun 2010 diusulkan ya, tapi masih ada kendala, dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi secara normatif ya, yang kita lihat semuanya ini sedang difinalisasi oleh tim. Putri Presiden kedua RI, Titik Soeharto, mengaku tak berharap banyak lantaran usulan tersebut acap kali muncul, tetapi belum pernah terwujud. Tak hanya Presiden kedua RI, Soeharto, nama Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun turut masuk dalam kandidat tokoh tanah air yang diusulkan menyandang gelar pahlawan nasional. Tim TV One mengabarkan. Maluku gitu. Ya, lagi-lagi ramai ya. Ini sudah beberapa kali sebenarnya nama Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Pak Harto ini kembali diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, sejumlah pihak ini ada yang pro, ada yang kontra ya. Sekarang menuai perdebatan. Betul. Karena yang pro ini menganggap bahwa ada jasa-jasanya memang dulu kan. Tapi yang kontra, bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM misalnya? Setuju atau tidak? Kita akan bahas dengan narasumber-narasumber yang bergabung baik itu di studio maupun melalui Zoom. Sudah ada Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Menteri. Pak Menteri. Salam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar juga melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian yang sudah hadir di studio ada Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Usman. Pagi. Pertama kita langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, terkait dengan pro kontra yang kemudian dituai oleh usulan pahlawan atau gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto ini, apa sebenarnya indikator yang diberikan oleh Kemensos ini terhadap Pak Harto, Pak Menteri? Ya, pertama-tama sekali lagi ya saya ulang bahwa apa yang dibahas di Kementerian Sosial merupakan usulan dari berbagai pihak setelah diproses oleh Ati Wali Kota dan kemudian diteruskan ke Gubernur. Lalu di sana dibahas juga melalui tim peneliti dan pengkajian usulan calon pahlawan gitu. Ya, dari sana kemudian dibahas di tingkat Kementerian Sosial. Nah, setiap tahun ya bulan April kita mendiskusikan kembali lewat tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan di tingkat pusat, yang mana tentu yang dibahas adalah sejumlah nama yang sudah diusulkan oleh provinsi. Nah, salah satu diantaranya tentu mantan Presiden Soeharto, ada mantan Presiden Gus Dur, ya, ada juga Jenderal M. Yusuf, ada juga Habib Yasin,
banyak lagi yang lain lah, tokoh-tokoh yang lebih dari 20 atau 30 usulan. Nah, dalam pembahasan ini, tim peneliti ini terdiri dari akademisi, sejarawan, ada juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tentu dalam diskusi ini semua sisi dipertimbangkan, ya. Untuk mantan Presiden Soeharto sendiri misalnya udah pernah diusulkan tahun 2010, kemudian juga tahun 2015, dan sekarang juga kemudian cukup kuat suara untuk mengusulkan kembali. Nah, salah satu kendala dulu itu yang mengapa usulan tentang Pak Harto tidak dilanjut itu karena adanya TAP MPR itu. Tapi hari ini TAP MPR ini sudah dicabut. Nah, dengan begitu maka peluang ya Pak Harto untuk diusulkan ke Dewan Gelar menjadi terbuka, termasuk juga untuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Begitu, Mbak. Baik, Pak Menteri, mungkin boleh diperjelas lagi kendala lebih lengkapnya begitu. Karena kan usulan untuk pemberian gelar pahlawan ini bahkan beberapa hari setelah Pak Harto wafat sudah diusulkan sebetulnya dari tahun-tahun dulu begitu. Tapi masih belum juga diberikan. Nah, kendala-kendala lebih lengkapnya apa? Dan pertimbangan sekarang kemudian peluang Pak Harto mendapat gelar tersebut seperti apa? Ya, tadi sudah saya sebut ya, untuk pertama kalinya secara resmi Pak Harto diusulkan itu tahun 2010. Pertama kali resmi ya, kalau usulan-usulan dari berbagai pihak itu bisa jadi sebelum tahun 2010. Tapi diusulkan resmi lewat Jawa Tengah, juga dibahas Kementerian. Diusulkan kembali tahun 2015. Waktu itu masih ditangguhkan. Salah satu di antaranya itu karena adanya TAP MPR itu. Nah, sekarang TAP MPR itu kan sudah dicabut. Jadi sehingga peluang untuk diusulkan itu sekarang jauh lebih besar. Itu, Mbak. Baik, Pak Menteri, kami ingin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, Partai Golkar tentu punya posisi sejarah yang dekat dengan Pak Harto. Apakah mendukung usulan ini karena kedekatan itu atau memang menganggap bahwa ada jasa-jasanya nih buat negara? Iya, saya kira posisi saya pada dua perspektif ya. Pertama, secara dalam konteks pimpinan Partai Golkar, tentu kami merasa bahwa kalau ada yang mengusulkan Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional, tentu kami sangat merespon positif dan memberikan dukungan ya, karena memang antara Golkar dan Pak Harto punya sejarah yang cukup panjang gitu. Nah, tetapi bukan hanya itu, secara pribadi saya juga memberikan dukungan karena tadi kita tentu sebagai sebuah bangsa yang besar atau harus menghargai dan menghormati ya, menghormati sejarah dan menghormati tokoh-tokoh bangsa kita. Saya kira kita nggak bisa pungkiri bahwa Pak Harto ini seorang presiden, sama dengan presiden yang lain. Saya kira kita harus menghormati presiden-presiden itu. Dan kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa pungkiri, ya sekecil apapun jangankan presiden, ya manusia biasa pun di Indonesia ini pasti punya jasa, punya peran untuk memajukan bangsa ini. Nah, apalagi khususnya Pak Harto, saya kira selama 32 tahun menjadi presiden, ya banyak catatan-catatan yang sudah ditorehkan, ya catatan positif, ya tentu kita juga harus mengakui bahwa bangsa ini sampai sekarang seperti ini, ya pemerintahan Pak Harto itu tentu punya kontribusi, ya. Setidaknya meletakkan dasar-dasar atau menjadi konsolidasi pertama ya pembangunan ekonomi Indonesia. Kalau kita runut dari awal kemerdekaan, tentu kita juga menghormati, menghargai jasa yang sudah diberikan oleh Pak Soekarno yang memulai dengan untuk membangunkan karakter nation building itu, nation character building, sehingga kita memang menjadi negara yang
bersatu, yang kuat, punya ideologi yang jelas dan segala macam. Nah, dilanjutkan dengan Pak Harto yang memang mulai waktu itu tuntutannya adalah melakukan konstruksi ya, membangun sebuah negara yang besar. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Pak Harto dari untuk seluruh aspek pembangunan ya, kurang sangat banyak ya, jasa yang sudah diberikan kepada dari beliau kepada kita semua. Nah, bahwa soal ada setiap manusia ada kekurangannya, ya kita juga kalau mau dicari-cari semuanya juga ada kurangnya gitu ya. Tentu saya kira itu tidak bisa kita abaikan, tapi jasa seorang Pak Harto buat bangsa negara saya kira cukup besar dan pantas dan layak untuk kita berikan penghormatan. Kalau kemudian ada yang mengusulkan menjadi pahlawan nasional, tentu kita mendukung penuh untuk itu. Baik, Bang Doli, tapi tampaknya masyarakat ini masih belum bisa ya mengabaikan atau melupakan fakta sejarah ataupun kontroversi eranya Pak Harto pada saat itu. Nah, tanggapan Anda gimana? Ya, itu saya katakan tadi, tentu setiap manusia, apalagi tokoh-tokoh sentral ya, seperti presiden-presiden kita ya, tidak ada yang sempurna ya. Mereka tentu punya kelemahan, kekurangan, tetapi kan kalau kita lihat sekarang untuk memberikan pantas atau tidak ini kan seberapa besar, sejauh apa peran dan jasa yang mereka berikan kepada kita. Dan menurut saya ya apa yang sudah mereka berikan itu besar sekali maknanya, besar sekali pengaruhnya buat Indonesia sehingga sampai saat ini ya sudah seperti ini. Kondisinya jauh lebih maju dibandingkan dulu sebelum Pak Soekarno memimpin jadi presiden, jauh sebelum Pak Soeharto memimpin. Jadi saya kira kalau kemudian ada yang mengusulkan presiden-presiden ini termasuk tadi Presiden Abdurrahman Wahid, ya itu tadi semuanya punya kelemahan, ya punya catatan gitu. Dan itu bukan kita lupakan, tapi yang mau kita lihat adalah apakah bangsa ini menghargai peran, jasa dan semua tenaga pikiran yang sudah mereka berikan, yang saya kira nggak boleh kita bantah juga ya. Mereka punya sesuatu yang luar biasa yang sudah mereka berikan buat kemajuan bangsa ini. Baik, Bang Doli. Mungkin kita minta tanggapan dari Bang Usman. Bang Usman, tadi sudah mendengar, mungkin bisa menanggapi. Setiap figur punya kekurangan, apakah tetap layak diberikan? Ya, pertama tadi Pak Menteri menjelaskan berkali-kali usulan untuk menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan, itu terkendala oleh TAP MPR. TAP MPR yang dimaksud itu adalah TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, lalu Pak Menteri tadi mengatakan nama Soeharto sudah dihapus dalam TAP MPR itu. Pertanyaannya, bagaimana proses penghapusan itu bisa terjadi? Nama itu dimasukkan di dalam sebuah sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu dihapuskan, diubah hanya dengan putusan pimpinan MPR. Berdasarkan usulan Partai Golkar, itu diputuskan dicabut tanggal 23 September tahun lalu, setelah kurang lebih sepekan sebelumnya Golkar mengajukan surat kepada pimpinan. Jadi proses perubahan TAP MPR nomor 11 itu cacat hukum, cacat yuridis. Dia tidak melalui proses yang demokratis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal bagaimana menghormati mantan presiden, apakah harus dengan penetapan pahlawan nasional? Apa sih makna pahlawan nasional? Pahlawan nasional itu bisa orang yang memperjuangkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan sampai meninggal dunia, misalnya sampai gugur dalam perjuangan. Yang kedua, dia tidak pernah menyerah pada musuh, menyerah pada nilai-nilai idealisme, pengabdiannya itu. Dan yang ketiga, ia memperjuangkan itu dan mengabdi sampai ia meninggal dunia. Mantan Presiden Soeharto ketika meninggal dunia berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi sebesar 419 juta dolar. Itu ditetapkan oleh Jaksa Agung, bukan oleh saya. Setelah meninggal dunia, Presiden ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan gugatan hukumnya melalui kejaksaan secara perdata kepada 7 yayasan Soeharto. Jadi secara yuridis orang yang berstatus tersangka dalam tindak pidana korupsi
apa layak disebut sebagai pahlawan? Berarti sudah tidak memenuhi salah satu Tidak memenuhi kriteria. syarat. Udah beberapa saya sebutkan itu. Yang ketiga, Jaksa Agung waktu itu mengatakan, ini perkara harus dihentikan. Karena terdakwa Soeharto ketika itu tidak bisa mengutarakan kata-kata lebih dari 4 kata. Karena itu dihentikan. Lalu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh merujuk pengalaman Chile. Ketika mantan Presiden Chile, yaitu Jenderal Augusto Pinochet, itu dihentikan penuntutannya karena ia sakit. Jaksa Agung berpendapat tidak mungkin seorang diadili tanpa kehadirannya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah di Chile itu diputuskan oleh jaksa? Tidak, diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Jaksa Agung Abdurrahman Saleh adalah, apa alasan SKP 3 surat ketetapan penghentian penuntutan perkara itu? Kalau kita baca, ada 3 alasannya. Perkaranya tidak ada bukti, ada buktinya, Jaksa Agung yakin. Yang kedua, bukan peristiwa pidana, peristiwa korupsi itu. Dan yang ketiga, ditutup demi hukum. Lalu Jaksa Agung mengatakan alasannya ketiga, yaitu ditutup. Sebentar, satu lagi, ditutup demi hukum. Mari kita baca undang-undang. Apa alasan demi nanti hukum? kita lanjutin, Bang, usai Nebis jeda berikut. idem meninggal dunia. Jadi saya kira banyak kelemahan secara yuridis. Gitu. Nah, ini nanti akan dijawab oleh Pak Menteri terkait mungkin pihak-pihak yang kontra. Apakah mungkin mengingat ada jasa pasti, presiden-presiden berjasa hingga menjadikan bangsa kita sampai saat ini di posisi saat ini begitu. Tapi juga mungkin ada juga ketidakpercayaan publik atau kontroversi yang dirasakan publik pada masa itu. Nah, apakah mungkin dari Kementerian Sosial ini juga punya kategori khusus begitu, pemberian gelar tertentu yang lebih mengkerucut, lebih khusus yang bisa diberikan untuk menghormati jasa-jasa para presiden kita yang terdahulu. Nanti dijawab nanti ya Pak Menteri, usai jeda berikut kami akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau misalnya terjadi pro kontra seperti ini, apakah juga Kementerian Sosial mungkin punya pertimbangan pemberian gelar khusus begitu ya, bidang tertentu, agar kemudian kita masih punya cara untuk menghormati orang-orang atau tokoh-tokoh yang berjasa, mungkin misalnya presiden-presiden terdahulu. Silakan Pak Menteri. Iya, pertama-tama Mas Ahmad Doli dan Pak Usman Hamid ini kan mewakili 2 pendapat yang disebut pro kontra itu. Tetapi menurut saya ini sehat saja, itu dulu. Yang kedua pasti kita dengarkan semua. Yang juga perlu mendapatkan perhatian kita bahwa tadi sudah disinggung juga soal kendala-kendala yuridisnya itu sudah katakanlah dicabut, dan saya sebut sebagai peluang untuk kemudian Pak Presiden Soeharto atau mantan Presiden Soeharto bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan ini juga merupakan usulan dan berulang-ulang juga sudah disampaikan. Yang kedua, yang juga penting ini menjadi bahasan, diskusi, masukan dari berbagai pihak, diantaranya adalah Presiden sebelumnya Bung Karno juga sudah menjadi sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini juga menjadi wacana di dalam tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan pusat yang sekarang ini sedang bekerja. Nah, kita mempertimbangkan semuanya. Kalau kemudian tadi disinggung apakah tidak ada cara lain untuk menghormati presiden, itu tergantung kepada semua ketentuan yang ada. Jadi kita juga tidak bisa memberikan suatu penghormatan kalau dari sisi negara tanpa dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Nah, bagi kami yang ada di Kementerian Sosial bersama tim ini, yang kita pertimbangkan adalah pertama-tama untuk pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Salah satu di antaranya, bahwa sejarah tentang presiden-presiden Indonesia sudah dicatat, juga sudah dijadikan semacam wacana dalam perjalanan bangsa ini. Semua orang bisa mengambil pelajaran, bisa menimbang dengan cara masing-masing. Gitu. Tetapi
bahwa kita punya presiden yang tadi disebut oleh Mas Ahmad Doli, punya prestasi, punya kontribusi, terutama hal-hal yang baik untuk negeri ini, patut dicatat. Pak Harto banyak sekali warisan-warisannya yang bisa diteruskan dan bahkan diteruskan sampai hari ini. Meskipun juga ada yang tidak patut untuk diteruskan. Gus Dur juga sama. Ada hal-hal yang patut untuk diteruskan, tapi juga ada yang tidak perlu untuk diteruskan. Jadi kita mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, ya, sambil mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Itu yang menjadi prinsip kami. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Usman Hamid, ya, tentang proses pengambilan keputusan di MPR dalam rangka pencabutan TAP tahun 98 itu adalah satu tafsir, ya. Tetapi faktanya bahwa yang namanya TAP MPR itu sudah dicabut. Saya kira itu aja sedikit tambahan kami, tetapi semua masukan, semua wacana, semua pertimbangan yang disampaikan oleh masyarakat tetap menjadi pertimbangan bagi kami untuk nanti pada akhirnya mengusulkan, ya, beberapa nama yang telah melalui proses memenuhi semua ketentuan kepada Dewan Gelar, dan Dewan Gelar nanti yang akan meneruskan ke Presiden. Ya, Pak Menteri. Oke, saat ini masih dalam pengkajian, semua ditampung pihak pro dan juga kontra begitu. Tapi nanti bagaimana Kementerian Sosial mensosialisasikan soal pemberian gelar pahlawan nasional ini kepada masyarakat? Iya, pasti nanti akan kami umumkan secara resmi dengan seluruh pertimbangannya, ya. Pada saatnya tentu apa yang sudah menjadi keputusan Kementerian Sosial setelah melalui pengkajian, ya, dan penelitian yang dilakukan oleh tim, ya, dan kemudian alasan-alasan apa yang mendasari pasti akan kami sampaikan pada saatnya. Baik, Pak Menteri, saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, melihat pro kontra mungkin yang terjadi di masyarakat, tentu ada yang pro dan kontra ini. Bagaimana kemudian Golkar menilai impact positif yang akan didapatkan jika gelar ini diberikan kepada Pak Harto? Ya, pro kontra itu biasa saja. Saya nggak tahu Pak Usman ini dari dulu memang konsisten, ya, terhadap penolakan gelar pahlawan kepada Pak Harto gitu loh. Jadi menurut saya itu sesuatu yang biasa terjadi, apalagi negara kita sekarang sudah memilih sebagai negara demokrasi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tentu kita punya pandangan yang semua tidak harus sama gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa apa namanya, kita sudah punya mekanisme, ya, terhadap seseorang itu bisa ditetapkan sebagai pahlawan. Nah, tentu semua kriterianya ada, syarat-syaratnya ada. Nah, nanti dinilai saja dengan apa namanya, sesuai dengan mekanisme itu melalui Kementerian Sosial, kemudian ada Dewan Gelar gitu. Nah, karena fakta-faktanya kan juga sudah banyak. Tadi misalnya, ya, kalau soal pencabutan TAP MPR, betul, saya kira memang kita semua juga punya tafsir terhadap itu. Karena waktu itu pencabutan TAP MPR-nya bukan satu, ada beberapa yang lain. Nah, persoalannya kenapa yang lain nggak dipersoalkan, kan kira-kira begitu. Padahal itu sama kalau bicara tentang impact strategisnya sama. Nah, yang kedua dengan pengalaman, betul Pak Soekarno juga sudah kita dapat sebagai gelar pahlawan. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap manusia, apalagi tokoh-tokoh besar yang memang secara terbuka dia menyampaikan pikiran, gagasan, kebijakan, keputusannya, ya pasti ada hal positif, ada yang negatifnya. Tapi kan ketika kita ingin menjadi bangsa yang besar, ya kita harus lihat dan kita bisa rasakan sebetulnya dampaknya seperti apa terhadap prestasi dan kebijakan yang mereka ambil gitu ya. Nah, dulu mungkin juga ada yang persoalkan soal Pak Soekarno, ya nggak masalah juga gitu ya. Walaupun saya menilainya
bagus sekali, karena bagaimanapun Pak Soekarno juga punya jasa yang besar buat bangsa ini gitu. Nah, nanti terhadap presiden-presiden yang lain saya kira juga patut dipertimbangkan untuk itu. Nah, kalau soal status tadi misalnya ya, oke lah kita merujuk soal yang menetapkan tersangka itu adalah Jaksa Agung. Tapi kan sampai sekarang juga kejaksaan juga yang menetapkan untuk mencabut itu. Jadi ya itulah pandangan kita masing-masing ya. Nah, kalau soal Golkar, saya kira kita tidak punya kekuatan untuk bisa mengintervensi dan segala macam gitu. Tapi ya ini kan udah usulan masyarakat yang tentu nanti kemudian akan dinilai oleh melalui Kementerian Sosial dulu, Dewan Gelar. Nah, kalau kemudian nanti pada akhirnya disetujui, kita bersyukur alhamdulillah, artinya bangsa ini sudah bisa belajar mengambil hal-hal yang positif, ya, menghargai jasa-jasa para tokoh-tokoh bangsanya yang sekali lagi kita nggak boleh menafikan, nggak boleh memungkiri banyak sekali ya kontribusi pikiran, tenaga, hal-hal yang lain yang sampai sekarang membuat bangsa kita jauh lebih baik, jauh lebih maju dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kira-kira begitu. Berarti untuk Partai Golkar sendiri memang akan mendorong pemberian gelar-gelar ini bukan hanya mungkin kepada Pak Harto ya, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya yang lain ya, Bang Doli ya? Ya, setiap kepada orang yang memang kita betul-betul rasakan mereka punya sesuatu yang bermanfaat buat bangsa ini, kira-kira begitu. Baik. Mungkin Bang Usman bisa menanggapi, Bang Usman? Ya, coba kita perhatikan pernyataan bahwa Pak Harto misalnya punya jasa-jasa. Pak Harto itu mengambil kekuasaan Soekarno dengan cara militer, dengan cara paksa. Ada 500.000 orang paling tidak mati dibunuh dengan tuduhan-tuduhan komunis. Bahkan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Kepala Komandan RPKAD, mengatakan 3 juta orang dibunuh. Singkat saja Bang, karena durasi kita terbatas, tapi paling tidak harapan Bang Usman, misalnya untuk usulan pemberian gelar terhadap sejumlah tokoh ini bagaimana? Harus ditolak, ini tidak layak, ini memutarbalikan sejarah, memutarbalikan reformasi. Pimpinan MPR mengatakan ini untuk rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi elit. Kalau mau bicara rekonsiliasi nasional, pakailah TAP MPR tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Harus ada penyelidikan yang komprehensif, pengungkapan kebenaran, apa yang terjadi di masa lalu, pelanggaran HAM apa saja yang harus dilakukan, lalu rekonsiliasinya dilakukan dengan melibatkan masyarakat, melibatkan para korban. Jadi itu, kalau misalnya dikatakan lagi, oh Pak Harto berjasa dengan ASEAN, kata pimpinan MPR. ASEAN itu adalah organisasi negara Asia Tenggara untuk dijadikan kaki tangan ekonominya Amerika. Indonesia dulu pemimpin Asia Afrika. Hari ini 24 April adalah hari penutupan konferensi Bandung, konferensi Asia Afrika. Konferensi yang menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dunia di Asia dan Afrika setidaknya, melawan imperialisme, melawan kolonialisme. ASEAN itu diadakan oleh kepentingan politik dan ekonomi Amerika. Setelah itulah Indonesia menjadi kaki tangan ekonomi Amerika. Semua sumber daya alam kita dari Papua, emas, sampai Aceh, gas, minyak diserahkan kepada Amerika lewat swasta Amerika. Jadi apa yang jadi jasa Soeharto? Ketika ia jatuh, ia berstatus tersangka, ditetapkan, dimasukkan namanya TAP MPR. Indonesia menjadi negara otoriter di bawah pemerintahannya. Soeharto menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia. PBB menempatkan hartanya sebagai stolen asset recovery. Harus diburu asetnya. Jadi apa jasanya? Nah, ini didengar langsung ya sama Pak Menteri. Ya, Pak Menteri, Gus Ipul, saya dengan segala hormat mohon dipertimbangkan dengan sangat baik. Pro begitu, tapi juga pihak yang kontra ini saat ini masih digodok. Kita juga Gus Dur punya pemikiran, banyak tulisannya. Soekarno punya pemikiran, banyak tulisannya. Soeharto nulis apa? Oke, mungkin ada pemikirannya. Mungkin terakhir nih, Pak Menteri, tanggapannya Pak Menteri. Oke, sayang sekali ya komunikasi kita terputus dengan Pak Menteri, tapi paling tidak Pak Menteri menonton ya yang mendengarkan, menampung semua aspirasi baik yang pro maupun yang kontra. Mohon maaf sekali Mas Usman, karena waktu kita sangat terbatas pada pagi hari ini, tapi kita harapkan dan kita tunggu ya seperti apa nanti hasil kajian dan pertimbangan dari Kementerian Sosial terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa.